Shalom semua warga kerajaan. Tahun 5782 yang kita jalani sekarang ini. Dan 2021 sudah triwulan terakhir. Dan temanya adalah tentang Father. Ya, kita tahu bagaimana kata-kata yang diucapkan seorang bapak itu punya dampak paling besar kepada kehidupan seseorang. Karena bapak itu panutan, bapak itu guide, bapak itu sumber, bapak itu adalah inspirasi dan harus meninggalkan teladan. Sayang sekali di dalam dunia ini tidak banyak bapak yang punya kualitas seperti itu. Ada seorang anak rohani saya yang sudah 2 kali masuk penjara karena narkoba ya. Jangan salahkan keadaan, kita sebagai anak Tuhan harusnya berkemenangan. Dimulai masalahnya ketika seorang pria yang seharusnya jadi ayah kandungnya berkata, "He's not my son." Dia bukan putraku. Mari kita belajar bapak yang baik. Bapak yang terbaik adalah bapak di sorga ya. Yang sempurna itu. Ketika Kristus menyerahkan diri untuk dibaptis. Padahal tidak perlu dia dibaptiskan. Tapi karena dia adalah yang sulung, artinya harus memberi contoh kepada yang lain. Dan kita sebagai adik-adiknya, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, ya, karena Yohanes Pembaptis berkata, aku harus dibaptis olehmu. Kenapa kamu yang minta dibaptis olehku? Kita mengerti kalau orang rohani mengerti masalah-masalah seperti ini. Biarlah itu, karena kita harus mengenapkan seluruh, saya tekankan seluruh kehendak Allah, seluruh righteousness, right standing before God. Dan ketika Yesus keluar dari dalam air, sudah berhenti perbantahan soal percik, tentang selam, keluar dari dalam air. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Bahasa aslinya langit dikoyakkan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati atasnya. The Father made his presence known. Bapaknya menunjukkan bahwa dia hadir pada waktu wisuda anaknya ini. Belum ada khotbah, belum mengusir setan, tapi saya berkenan pada Bapa dan ada satu suara dari sorga. Ini yang kita sebut bat call. Bat itu daughter, call itu voice. Suara dari sorga langsung, tidak lewat nabi, tidak lewat penglihatan. Sang Bapa berkata, inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saya belajar jadi bapak, ya, kepada anak kita yang masuk di dalam penjara itu, saya tidak katakan kamu tidak ada gunanya, tidak. Saya katakan, I still have hope in you. Karena itu perkataan itu akan membangkitkan dia. Tetapi di sini, this is my beloved son, in whom I'm well pleased. Apa yang disampaikan Bapak itu kepada dia? Pertama-tama, he show his presence. Dia menunjukkan kehadirannya. Dalam keadaan seperti ini, hadirat daripada Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu saya dimasukkan di rumah sakit, I know who I am, saya putra Allah. Ya, dan hadirat daripada Bapa melalui Roh Kudus itu betul-betul menguatkan saya luar biasa. Kedua, dia menunjukkan kebanggaannya pada putranya. In whom I'm well pleased. Bahkan pada waktu Mount of Transfiguration, bat call yang kedua, suara dari langit itu berkata, inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia. Dia berkata kepada siapa? Kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, gambaran daripada pengikut Kristus perjanjian baru. Tapi juga di situ ada Musa dan Elia sebelumnya, perjanjian lama. Ya, Taurat dan para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, seorang bapak sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saya berbicara pada para bapak dan para putra yang mencari seorang bapak. Pastikan ada bapak surgawi, bapak jasmani dan bapak rohani. Dan kamu akan kuat seperti Kristus. Ketika iblis menggoda dia, tidak lama kemudian di padang belantara, keluar berkemenangan. Karena iblis berkata, jikalau engkau anak Allah. Kristus tahu, aku memang adalah putra Allah. Pergi daripadaku iblis. Lalu malaikat datang melayani dia. God bless you. Amin. Good morning, Rock, Philadelphia.
So we'll be talking about the fruit of the Spirit again today, and one of those fruits is patience. Hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah tentang buah roh, salah satunya adalah kesabaran. Now, although I am a patient man, Walaupun saya orang yang sabar, I just want to remind Sam, saya cuma mau ingetin Rosid, the Eagles are playing today. Philadelphia Eagles main hari ini. If you guys will please stand and sing our opening song, Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri? Blessed Be Your Name. Kita akan nyanyikan Blessed Be Your Name bersama-sama. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. And every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. There's pain in the offering. Blessed be your name. And every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing, Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Now raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.
rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives, and our Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens. Now rise with you. I'm dancing on this mountainside to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sing our Redeemer. Our Redeemer lives. Our Redeemer lives. Our Redeemer lives. Our Redeemer lives. Can we go to the chorus on this guy? You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Oh, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Oh, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like
Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? What could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Pujian yang barusan kita nyanyikan berkata bahwa jika Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Kita berdoa biar ini bukan hanya sekedar nyanyian yang kita nyanyikan, melainkan menjadi deklarasi dalam kehidupan kita. Jika Allah ada di pihak kita, kami akan berani menghadapi apapun dalam kehidupan ini, termasuk ketidakpastian atau apapun yang terjadi. Jika Allah ada di pihakku, siapa yang bisa menjadi lawan? Saat ini saya ingin mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita dan diri kita sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Silakan yang melayani perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu yang suci, Tuhan. Persiapkan diri kami untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Can we sing, Lord, I give you my heart, as we pass around communion this morning? This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Let's raise our hands this morning as we sing this chorus. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mari semua dari Anda yang sudah menerima roti dan anggur ini, buat Anda yang beribadah dari rumah, Anda dipersilakan untuk mengambil biskuit atau roti atau apapun juga. Dan Anda dipersilakan juga untuk mengambil jus dan Anda bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti yang ada di tangan Anda boleh angkat. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Gereja Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Jika Anda percaya roti yang ada di tangan Anda ini adalah tubuh Kristus. Yang dikorbankan di atas kayu salib untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Anda boleh memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Anda boleh mengangkat cawan yang ada di tangan Anda.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, baik Anda di ruangan ini maupun yang menyaksikan ini online. Jika Anda percaya bahwa anggur yang ada di tangan Anda ini adalah darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib untuk membayar dan membasuh bersih dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Dan Anda menjadi manusia baru, dan darah Yesus mempunyai kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan kehidupan kita semua. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh meminumnya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I give you my heart, Give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I Give you my heart, give you my soul. I'll live for you alone. every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami berdoa, Tuhan, seperti pujian yang baru saja kita naikkan. Have your way in me. Nyatakanlah jalan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa biar kami menjadi orang-orang percaya dan murid-murid Kristus yang sampai ke level di mana kami berkata bukan lagi jalan kami, bukan lagi kehendak kami, bukan lagi rencana kami, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami semua. Pakailah hidup kami sedemikian rupa, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu. Pakailah kehidupan kami satu-satunya yang telah diberikan oleh Engkau untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami bersuka cita, kami bernyanyi menaikkan puji-pujian kami, sebab Engkau Tuhan yang baik. Apapun yang kami lalui, tantangan dan pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi saat ini tidak akan merubah betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu berkata, Engkau Tuhan yang baik. Rencana-Mu baik. Walaupun kami tidak mengerti, tapi kami mau selalu berkata rencana-Mu baik. Hal-hal yang Engkau izinkan dalam kehidupan kami, itu semua akan mendatangkan kebaikan. Terpuji nama-Mu, oh Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa hamba-Mu sangat terbatas. Tapi kami percaya Roh Tuhan yang ada di dalam setiap diri kami. Dan yang bekerja di tengah-tengah kami, baik di ruangan ini maupun dimanapun mereka menyaksikan ini melalui online. Roh-Mu sangat tidak terbatas. Kami berdoa Engkau bebas bekerja
di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lakukanlah, perbuatlah apa yang hamba-Mu tidak bisa lakukan Tuhan. Dan kami percaya saat kami pulang dari tempat ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami diperbaharui, hidup kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan cara pikir kami ditransformasi Tuhan. Berbicara kepada setiap kami dalam beberapa menit ke depan. Bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Who am I becoming? I want to be a joyful person. A caring neighbor. A more loving spouse. Awesome, thank you. A more patient parent. A humble leader. A more devoted friend. I want to become more like Jesus. But how do I get there? Sekali lagi izinkan saya untuk mengucapkan hello dan selamat siang kepada Anda semua, baik Anda yang ada di ruangan ini maupun Anda yang menyaksikan ini secara online. Kalau kita nggak pernah bertemu, nama saya Rosid, saya diberikan kesempatan dan diberikan kehormatan untuk memimpin dan menggembalakan gereja ini. Kalau Anda baru pertama kali di sini, kami mengucapkan selamat datang. Saudara, seperti biasa saya ingin memulai firman Tuhan hari ini dengan sebuah games yang kita sudah lakukan dalam beberapa minggu terakhir. Saya ingin mengundang salah satu orang dari Anda untuk maju ke depan. Baik itu benar atau salah, Anda tetap akan mendapatkan hadiah dari kami. Ada yang mau main? Tentu saja tebakannya karena kita ada dalam tema roh, buah roh. Jadi pertanyaannya adalah tentang sekitar buah-buahan. Silakan maju ke depan kalau ada yang mau main. Ada? Yang mau? Silakan. Pak Romi, mau? Yuk. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Romi. Ini mic-nya Pak Romi. Dan kita ada beberapa pertanyaan tapi ada multiple choice. Jadi Pak Romi bisa melihat ini dan silakan menebak. By the way, Pak Romi bersama dengan Chief Vivi dan kedua anaknya sudah bersama-sama dengan Gereja Rock dalam beberapa bulan terakhir. Jadi selamat datang, Pak Romi dan keluarga adalah bagian dari gereja kita. Nah, yang pertama tebakannya adalah di manakah buah kiwi pertama kali tumbuh? Jawabannya adalah salah satu dari ini. Silakan Pak Romi. New Zealand. Nyala gak itu mic-nya, Marco? New Zealand katanya. Ada yang setuju di sini New Zealand? Ya, semua bilang New Zealand? Ya, oh setuju semua. Jawaban yang benar, kiwi pertama kali tumbuh adalah di Cina, saudara. Anda boleh Google. Siapa yang nebak Cina? Oh, oke, nggak ada. Atau pertanyaan nomor 2, silakan. Di antara buah-buahan ini, di manakah yang mengandung paling banyak minyak di dalam buah tersebut? Yang pertama peach, avocado, olive, atau mango? Avocado. Avocado. Siapa yang setuju dengan avocado? Enggak. Siapa yang bilang peach? Siapa yang bilang olive? Rata-rata olive ya. Olive bahasa Indonesianya apa ya? Jaitun. Jaitun, iya jaitun. Jawaban yang benar adalah olive. Nomor 3. Berapa persentasi dari buah semangka itu? Satu buah semangka persentasinya berapa yang mengandung air, saudara? 34%, 80%, 66 atau 92% dari sebuah semangka itu adalah air. Silakan Pak Romi. Kayaknya sih 66. 66. Iya. Siapa yang bilang 66 di sini? Siapa yang setuju? Ya, Ko Hendra. Siapa yang bilang 34? Kecil sekali. Enggak ya. 80.
Ada? Ada satu orang, beberapa orang? Siapa yang bilang 92% dari buah semangka itu ada isinya air? 92 ya? Ya? Jawaban yang benar adalah 92. Jadi banyak sekali mengandung air. Nah yang terakhir ini terakhir susah ini terakhir. Yang terakhir, di kebudayaan Hindu, daun dari buah apa yang digantung di dalam pesta pernikahan yang melambangkan kesuburan. Mereka percaya daun buah ini akan membawa kesuburan. Ada yang bilang sirsak, nggak ada di sini sirsak. Buah apa? Mangga, pepaya, pisang atau leci? Pisang. Ada yang bilang pisang, ada yang bilang siapa lagi? Pisang. Banana? Durian. Kulit durian. Pisang. Pisang. Pak Robi bilang? Pisang. Pisang ya? Jawaban yang benar adalah mango, adalah mangga. Itu adalah jawaban yang benar. Jadi daun mangga itu dalam kebudayaan Hindu melambangkan kesuburan. Jadi kayaknya cuma 4 itu ya pertanyaannya ya. Ya, berikan sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Romi. Terima kasih sudah bermain Pak Romi. Pak Romi. Nah, kita memang sedang ada dalam tema khotbah, ini adalah minggu ketiga tentang becoming. Yaitu bahasa Indonesianya menjadi. Menjadi apa? Ternyata Tuhan tuh ingin kita menjadi individual atau anak-anak Tuhan yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, Alkitab menggunakan istilah pertanian, agrikultur, yaitu buah. Tuhan ingin supaya hidup kita berbuah. Jadi sedikit aja rangkuman saya ulang seperti yang beberapa minggu kemarin. Nah, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Roh Tuhan itu tinggal di dalam setiap orang percaya. Nah, roh yang tinggal di dalam setiap kita itu ingin menghasilkan buah. Makanya disebut dengan buah roh, saudara. Nah, tapi ketika roh itu ingin menghasilkan buah, bukannya tanpa tantangan. Karena kita masih punya keinginan dosa, saudara. Kita masih hidup di dalam daging. Makanya Rasul Paulus menjelaskannya dengan baik. Saya ulang lagi, karena setiap minggu kita baca ayat-ayat ini, saudara. Dikatakan seperti ini di Galatia 5. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ada 2 pilihan buat setiap kita. Kita mau menuruti keinginan roh atau kita ingin menuruti keinginan daging. Dikatakan sebab keinginan daging atau berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kedua hal ini karena keduanya bertentangan, saudara. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi dia bilang, kalau kita nurutin perbuatan daging, ini hasilnya. Kalau kita menuruti perbuatan roh, ini hasilnya. Dan ini ada daftarnya, saudara, saya ada di depan. Buah dari perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kita hidup dituntun oleh keinginan dosa, inilah buah yang akan dihasilkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka inilah hasilnya. Kita baca sama-sama ya daftar ini ya. Mungkin bisa ke gambar berikutnya di mana lebih besar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Buah roh adalah kasih, jadi ada 9 karakteristik dari buah roh. Inilah yang ingin dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya, saudara. Sekedar mengingatkan Anda, ketika Rasul Paulus berkata soal buah, buah dalam bahasa Yunaninya adalah karpos. Karpos itu artinya adalah hasil, saudara. Hasil dari apa? Yesus bilang gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berikutnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa.
Jadi Yesus bilang buah itu adalah hasil dari di mana kita tinggal di dalam Yesus. Kita connected, kita attach, kita nyambung, kita terkoneksi dengan Yesus. Maka hidup kita akan menghasilkan karpos, buah roh tersebut. Nah, kita bilang setiap minggu kita akan membahas 3. Minggu lalu kita membahas love, joy, and peace. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Hari ini kita akan membahas 3 lagi dari karakteristik buah roh, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Bolehkah Anda katakan bersama-sama dengan saya, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. 1, 2, 3, kesabaran, dan kemurahan. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Yang pertama, kesabaran, saudara. Kalau Anda melihat kata sabar atau kesabaran di perjanjian baru, biasanya ada 2 kata yang berbeda. Kesabaran yang pertama yaitu dari kata Yunani, hipomone, saudara. Hipomone itu mempunyai arti sabar, tegar, dan tabah. Jadi kesabaran di sini lebih masuk di dalam konteks ini. Misalnya Anda banyak pergumulan, Anda ada dalam situasi yang sulit. Nah, Anda itu sabar, Anda itu tabah, Anda itu tegar untuk menghadapi kesulitan tersebut di dalam kehidupan. Ya kan? Anda tetap setia, Anda tetap berjalan di dalam jalan hidupnya Tuhan, itulah sabar hupomone. Tapi yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia membicarakan tentang kesabaran sebagai karakteristik buah roh, dia menggunakan kata makrotumia, saudara. Nah, makrotumia ini berasal dari 2 kata yang dijadiin satu. Makro itu artinya panjang dan tumos artinya temper atau amarah. Jadi kalau kita dengar kata termometer, saudara, itu berasal dari kata tumos. Nah, jadi artinya apa? Artinya, saudara, a long temper, artinya gini, saudara. Kita mempunyai pengertian yang seperti ini. Kita membutuhkan waktu yang panjang untuk kita marah, saudara. Makanya long temper, ya kan? Kita membutuhkan waktu yang panjang untuk kita bisa kesel. Saudara. Orang yang sabar itu bukan berarti orang yang nggak pernah marah, saudara. Bukan. Kalau kita pakai istilah yang kita sering pakai, saudara, sumbunya itu panjang, saudara. Kebalikan dari itu adalah orang yang sumbunya pendek. Meledaknya lama, saudara. Jadi panjang, membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa marah, untuk bisa kesal. Dan kalau sudah marah, menghilangkan amarahnya cepat. Itulah pengertiannya. Nah, waktu saya belajar tentang pengertian ini, saudara, sebenarnya saya pengen banget untuk skip dalam ngomongin soal ini. Karena ini bukan kekuatan saya. Kayaknya saya lemah banget dalam soal kesabaran, saudara. Biasanya nih kalau kita udah ngomongin soal kesabaran, saudara. Ini suami-suami udah gak berani lihat istrinya, saudara. Anda pura-pura aja perhatiin saya, pura-pura sedang dengerin, saudara. Ya kan? Saya pun beruntung istri saya gak ada di sini waktu saya ngomongin kesabaran. Biasa kalau kita udah ngomongin kesabaran nih, para orang tua mikir, aduh untung anak gua gak ada di sini. Saya mulai mikir, saya nggak tahu Anda pernah nanya gak, kalau saya sering bertanya sama diri saya sendiri, kenapa ya? Justru sama orang yang nggak gitu deket, saya bisa sabar. Tapi sama orang yang paling kita cintai, sama orang yang paling deket sama kita, kita gampang kehilangan kesabaran. Ada gak di sini yang kayak gitu? Wah, puji Tuhan saya menggembalakan jemaat yang sangat luar biasa, saudara. Pendetanya yang perlu bertobat setiap minggu, saudara. Karena saya seperti itu, saudara. Sama orang yang jauh saya sabar, tapi orang yang kita cintai, yang paling kita cintai, yang paling dekat saya nggak sabar. Suami, istri, anak-anak. Waktu Paulus mencoba memberikan kita definisi tentang kasih. Definisi yang pertama yang dia katakan adalah gini. Kasih itu sabar. Definisi. Dia kan banyak kan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu apa, kasih itu apa. Tapi pertama yang dia sebut adalah kasih itu sabar, saudara. Ternyata ukuran apakah kita benar-benar mencintai orang-orang di sekeliling kita adalah seberapa sabar kita menghadapi mereka. Ukuran kasih, apakah kita benar-benar mengasihi mereka.
Mungkin ada satu sudut pandang yang mungkin akan membantu kita semua, saudara. Kalau Anda percaya Tuhan itu berdaulat, kalau Anda percaya Tuhan itu memegang kendali atas segala hal, termasuk Tuhan memegang kendali di dalam membentuk karakter orang-orang di sekeliling kita, termasuk membentuk karakter diri kita sendiri, saudara. Kalau kita percaya itu adalah tugas Tuhan yang membentuk karakter-karakter kita semua, maka ketika kita kehilangan kesabaran, kenapa sih suami saya kayak gitu, kenapa sih istri saya, kenapa sih anak-anak saya, kenapa sih bos saya, kenapa sih teman kerja saya kayak begitu, kenapa sih kayak begini modelnya, saudara. Ketika kita kehilangan kesabaran dengan orang-orang di sekeliling kita, itu artinya sama seperti kita kehilangan kesabaran terhadap Tuhan, saudara. Dengan kata lain kita bilang gini sama Tuhan, Tuhan ayo dong buruan dong, ini istri saya dirubah dong, tolong dong. Tuhan buruan dong, tolong suami saya dirubah dong, ini anak-anak saya tolong dong dirubah. Tanpa kita sadari kita ini sebenarnya lagi gak sabar dengan Tuhan. Padahal Tuhan yang memegang kendali untuk membentuk karakter orang-orang di sekeliling kita. Ada penelitian dari Associated Press, dia bertanya kepada 1.000 orang lebih, saudara. Hasilnya adalah seperti ini. Waktu kita ngantri untuk para wanita hanya membutuhkan waktu sekitar 18 menit sebelum kita kesel dan kehilangan kesabaran. 18 menit. Kalau kita udah ngantri lebih dari 18 menit, para wanita itu mulai kesel dan kehilangan kesabaran. Untuk para pria hanya membutuhkan waktu 3 menit, saudara. Enggak, saya bercanda. Untuk para pria membutuhkan waktu 15 menit sebelum kita kehilangan kesabaran dan mulai kesel karena kita harus ngantri nunggu lama. Kalau kita lagi telepon customer service, kita disuruh tunggu hanya membutuhkan 9 menit sebelum kita kehilangan kesabaran dan kita kesal. Sampai di sini kira-kira Anda setuju gak kalau kesabaran itu susah, saudara? Untuk jadi orang yang sabar itu susah ya? Salah satu hal yang membantu saya kalau misalnya saya mulai kehilangan kesabaran, kalau saya mulai kesel dan gak sabar sama orang-orang di sekeliling saya, sama istri, sama anak-anak saya. Sesuatu yang mengingatkan saya yang sangat membantu adalah ini, saudara. Bahwa Tuhan itu selalu sabar sama saya. Petrus menulis seperti ini, Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya, walaupun ada yang menyangka demikian. Kita pikir nih Tuhan kok lamban banget ya, karena kita gak sabar, saudara. Kok Tuhan lambat banget ya untuk memenuhi, menggenapi janjinya. Karena kita gak sabaran, karena definisi sabar kita itu berbeda dengan definisi sabarnya Tuhan. Tapi Tuhan punya alasan. Sebaliknya, ia sabar terhadap kamu sebab ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin semua orang bertobat dari dosa-dosanya, saudara. Jadi Tuhan itu bukan lamban, tapi Tuhan itu sabar. Saya nggak bisa ngebayangin kalau Tuhan itu kehilangan kesabaran sekali aja sama Rosid. Wah, selesai udah, saudara. Kalau dia kehilangan kesabaran sekali aja, apa jadinya saya nggak tahu, saudara. Tapi dia sabar karena dia tidak ingin seorang pun binasa. Tuhan sabar karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang sebanyak-banyaknya itu bisa berbalik kepada dia dan bisa diselamatkan. Pernah gak Anda berpikir, dunia kita yang penuh dosa, yang penuh kejahatan ini, kenapa masih ada sampai hari ini? Padahal Tuhan dengan mudahnya bisa menghancurkan dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Hari ini Anda temukan jawabannya. Karena Tuhan itu sabar, saudara. Dia menunggu, dia ingin sebanyak mungkin orang yang bertobat dan datang kepada dia supaya orang-orang bisa diselamatkan. Tuhan itu sabar. Roh Tuhan yang hidup di dalam kita ingin menghasilkan buah kesabaran itu. Dan ketika Anda dan saya bersabar,
kita memberikan Tuhan ruangan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu yang pertama, kesabaran. Yang kedua adalah kemurahan. Anda katakan bersama dengan saya kemurahan. 1, 2, 3. Kemurahan. Bahasa Inggrisnya kindness, saudara. Nah, kemurahan atau kindness ini berasal dari kata Yunani krestotes. Artinya murah hati, tapi bukan hatinya penuh kemurahan saja, tapi tindakannya juga penuh kemurahan. Jadi murah hati dan murah tindakan, saudara. The kindness of heart and the kindness of action. Raja Salomo berkata seperti ini di Amsal 3. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bahasa Inggrisnya, never let loyalty and kindness. Jangan pernah membiarkan kesetiaan dan kemurahan kindness untuk meninggalkan engkau. Kalungkanlah kepada lehermu dan tuliskanlah pada loh hatimu, kata Raja Salomo. Kemanapun Anda pergi, kata Raja Salomo, jangan lupa untuk membawa yang namanya kindness atau kemurahan itu. Anda kalau keluar dari rumah, Anda nggak lupa kunci, Anda nggak lupa dompet, Anda nggak lupa apa lagi, saudara? Telepon, suami atau istri juga jangan dilupain, saudara. Ya, kalau keluar dari rumah. Raja Salomo bilang gini, kalau kamu keluar dari rumah, jangan lupa untuk bawa yang namanya kemurahan. Bawalah itu kemanapun Anda pergi. Kindness, saudara, kemurahan. Kenapa? Karena kemurahan, kalau kemana-mana Anda menjadi orang yang penuh kemurahan, ini hasilnya di ayat berikutnya. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bahasa Inggrisnya, then you will find favor with both God and people. And you will earn a good reputation. Anda akan dihargai bukan oleh Tuhan saja, tapi oleh manusia. Anda juga akan mendapatkan reputasi yang baik, saudara. Siapa sih yang gak mau mendapatkan semua ini? Udah dihargai Tuhan, dihargai manusia, punya reputasi yang baik. Anda pernah dengar gak istilah bahasa Inggris yang berkata gini, kill them with kindness. Bunuhlah mereka dengan kebaikan, bunuhlah mereka dengan kemurahan. Saya benar-benar percaya, saudara, kemurahan dan kebaikan itu mampu membunuh amarah. Ketika kita menjadi orang yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan, itu akan bisa membunuh hati yang keras dan kepahitan, saudara. Itulah yang Tuhan ingin produksi, itulah yang Tuhan ingin hasilkan dalam kehidupan kita semua. Anda masih bersama saya? Suatu hari Yesus ketemu dengan orang kusta. Saya bacakan ceritanya, saudara. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Detail yang sangat penting. Di live group setiap Selasa malam kita lagi melakukan Bible study. Kita banyak melihat hal-hal yang biasanya kita lewatin kalau kita baca sendiri. Detail-detail yang penting. Jadi dengan kata lain Matius memberikan kita gambaran bahwa kali ini Yesus ini kemana-mana udah gak sendirian lagi. Kali ini Yesus kemana-mana gak hanya sekelompok kecil orang aja. Tapi orang berbondong-bondong, orang begitu banyak. Selalu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Lalu ini terjadi. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Lalu sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya ingin Anda benar-benar mengerti, saudara, tentang penyakit kusta ini, terutama di waktu zamannya Yesus. Orang-orang kusta itu sangat dikucilkan dari komunitas, saudara. Diasingkan. Mereka dipisah, diambil keluar dari komunitas mereka, mereka bahkan dipisahkan dari keluarga mereka. Dan mereka ditaruh di sebuah komunitas bersama dengan orang-orang kusta lainnya. Dan sampai mereka mati, mereka akan hidup di dalam komunitas itu, saudara. Orang-orang kusta pada saat itu juga dijadikan simbol dosa.
Dengan kata lain, orang-orang kusta itu diginiin, saudara. Nih, kalian perhatiin nih ya. Kalau kalian berdosa, ini yang akan Tuhan lakukan. Tuhan akan menghukum kamu dan memberikan kamu penyakit kusta. Mereka dijadikan simbol untuk nakut-nakutin orang, saudara. Anda bayangkan betapa mereka diperlakukan secara tidak berperikemanusiaan. Makanya cerita ini begitu penting, saudara. Kalau orang kusta ini, coba Anda pikir sebentar. Kalau orang kusta ini berani sampai datang ke depannya Yesus, artinya orang kusta ini udah rela, udah siap untuk mati. Kenapa? Karena ada hukum pada saat itu yang melarang orang kusta itu untuk mendekati orang-orang sehat seperti Anda dan saya. Hukum pada saat itu berkata bahwa Anda nggak boleh lebih dekat dari 50 meter. Anda harus menjaga jarak sejauh 50 meter orang kusta. Kalau Anda lebih dekat, Anda sudah melanggar hukum. Kenapa 50 meter? Karena mereka takut kalau mereka deket-deket terus ada angin bertiup, penyakit kusta itu akan nempel ke orang lain, saudara. Padahal hari ini ilmu kedokteran bilang bahwa penyakit kusta nggak begitu menular, saudara. Nah, Anda bisa bayangin orang ini, saya nggak tahu gimana caranya, mungkin dia pakai jubah, dia ngumpet-ngumpet, dia masuk ke dalam kerumunan orang dan pada akhirnya dia ketemu Yesus dan dia buka jubahnya. Dia langsung bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya punya penyakit kusta. Anda juga bisa bayangin kerumunan orang banyak begitu lihat orang kusta ada di tengah-tengah mereka, apa yang mereka lakukan? Berani-beraninya nih orang kusta ada di sini. Bahkan orang banyak itu, kerumunan orang banyak itu, mereka punya hak untuk membunuh orang kusta ini. Mereka berhak untuk merajam dengan batu. Karena orang kusta ini sudah melanggar hukum. Dan dia ada di depan Yesus dan dia bilang gini, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau Anda pikir ini mengagetkan cerita ini, saudara, Anda perlu lihat apa respon Yesus ketika ini terjadi. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus bukan hanya menerima orang kusta ini, tapi Yesus menjamah, menyentuh orang kusta ini, saudara. Anda silakan cross check, saudara. Tapi sepengetahuan saya, waktu Anda baca Alkitab di zamannya, terutama sebelum Yesus, Anda nggak akan pernah menemukan bacaan di mana ada seseorang menyentuh orang yang sakit kusta. Anda nggak akan menemukan bacaan itu di Alkitab. Coba Anda ingatkan saya, mungkin saya salah, tapi sepengetahuan saya, Anda nggak pernah melihat atau membaca di Alkitab bahwa ada orang yang menyentuh penyakit kusta. Yesus pun nggak perlu menyentuh orang yang punya penyakit kusta ini, benar gak sih saudara? Kenapa dia nggak dari jauh berkata, sembuhlah engkau, maka dia orang sembuh. Dia nggak perlu kan menyentuh. Tapi Yesus memilih untuk menyentuh orang ini. Karena bukan hanya Yesus ini hatinya penuh dengan kemurahan, tetapi tindakannya pun penuh dengan kemurahan, saudara. Dan seharusnya inilah yang menjadi definisi buat kita. Kemurahan adalah memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita. Saya ulangi, kemurahan adalah memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita. Ada cerita dengan namanya Dr. Paul Brand, saudara. Dr. Paul Brand ini, sedikit latar belakangnya, dia adalah dokter spesialis untuk menangani orang-orang yang punya penyakit kusta. Dia ini adalah salah satu pioner, salah satu dokter yang menemukan teknik untuk memindahkan urat dari bagian tubuh yang lain ke tangan orang-orang yang punya penyakit kusta. Nah, latar belakang dari Dr. Paul Brand ini, papa mamanya, jadi mereka sekeluarga orang Inggris, papa mamanya ini adalah misionaris di India, saudara. Jadi Dr. Paul Brand sendiri lahir
waktu papa mamanya ada di India. Nah, setelah itu mereka pulang ke Inggris, dia menyelesaikan sekolahnya dan akhirnya jadilah dokter Paul Brand dalam spesialis untuk menangani orang kusta. Nah, waktu dia jadi dokter, dia banyak sekali melakukan pekerjaannya di India. Dia balik lagi ke India, dia menangani banyak orang-orang dengan penyakit kusta di India. Anda bisa bayangin lah, udah di India udah orang-orang dengan hidup dalam kemiskinan, ya kan? Udah dibuang dianggap kasta yang paling rendah. Udah gitu punya penyakit kusta lagi, Anda bisa bayangin. Karena pekerjaan yang dilakukan sering oleh Dr. Paul Brand di India ini, dia ini sebenarnya kenal sama Mahatma Gandhi secara pribadi. Saudara. Ada cerita di mana suatu hari, Dr. Paul Brand ini menaruh tangannya di pundak dari seseorang yang punya penyakit kusta. Nah, waktu dia taruh tangannya begitu, tiba-tiba orangnya ini mulai menangis, saudara. Kenapa dia menangis? Melalui penterjemah, akhirnya pasien ini cerita bahwa sejak dia mendapatkan penyakit kusta 20 tahun yang lalu, Dr. Paul Brand adalah orang pertama yang menyentuh dia, saudara. Selama 20 tahun lebih. Itu termasuk dari papa dan mamanya orang itu. Kalau Anda tahu orang yang punya penyakit kusta, itu mereka nggak bisa merasakan sakit, saudara, karena syaraf yang membuat kita bisa merasakan sakit itu hilang, saudara. Ya kan? Tapi saya tahu kesakitan fisik dari orang kusta itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penderitaan yang mereka alami dalam kehidupan sosial mereka, secara mental, secara emosional mereka dikucilkan, dibuang, dianggap najis dan sebagainya, saudara. Ya kan? Saya rasa semua itu jauh lebih menyakitkan daripada penyakit kustanya itu sendiri. Makanya saya percaya kindness atau kemurahan mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Kindness atau kemurahan adalah memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita. Saya cuma ngebayangin ini, saya cuma mempertanyakan ini aja di dalam hati saya. Saya lagi berpikir ada berapa banyak orang di luar gereja, saudara. Pecandu obat-obatan, pemabuk, pelacur, homoseksual, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mungkin gak punya keinginan untuk masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena mereka berpikir kita yang ada di dalam gereja gak mau deket-deket dengan mereka. Kita yang ada di dalam gereja gak mau bersentuhan dengan mereka, saudara. Makanya mereka gak tertarik untuk masuk ke dalam gereja. Saya lagi mikir berapa banyak para pelayan-pelayan restoran yang bekerja di hari Minggu, saudara. Kita habis gereja atau orang-orang habis ibadah dan sebagainya, mereka pergi ke restoran. Ya kan? Kita udah gak sabaran, kita udah banyak permintaannya. Udah gitu begitu kita pulang, kita tinggalin tipsnya dikit lagi, saudara. Gimana orang-orang itu kepingin menjadi bagian dari gereja. Saya berdoa, saudara, kalau kita masih bisa bangun setiap hari. Dan kita sadar bahwa hidup kita telah didamaikan oleh Tuhan. Kalau kita tiap hari bisa bangun dan kita sadar Tuhan udah kasih purpose, Tuhan udah kasih tujuan dalam hidup kita. Saya cuma mau berkata, yuk kita bersyukur. Yuk kita bermurah hati. Yuk kita sentuh orang lain dengan kemurahan kita, saudara. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Amin, saudara. Yang terakhir, goodness atau kebaikan. Ada kesabaran, kemurahan, yang terakhir goodness. Goodness berasal dari kata Yunani, saudara, yaitu agathosune.
Agathosune mempunyai arti kebaikan yang menguntungkan orang lain. Inilah buah yang ingin dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Jadi kebaikan atau goodness itu bukan hanya sekedar saya harus berbuat baik atau saya ingin menjadi orang baik, saudara. Bukan hanya sekedar nilai yang kita pegang. Bukan berbuat baik supaya kelihatan keren, bukan berbuat baik supaya kelihatan baik, bukan supaya kita merasa kita ini orang baik. Tapi goodness adalah ketika kebaikan kita itu bisa menguntungkan orang lain, beneficial to others. Suatu hari ada yang bertanya kepada Yesus. Ini pertanyaannya. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, orang ini bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia panggil Yesus guru yang baik. Lalu Yesus meresponinya, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Kenapa Yesus meresponinya seperti itu? Apakah Yesus berkata bahwa dia itu bukan orang yang baik? Nah, kalau Anda sering baca Alkitab, Anda pasti kagum dengan Yesus. Karena seringkali Yesus itu menjawab sebuah pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Saudara. Seringkali yang Yesus lakukan adalah dia membuat orang yang bertanya untuk berpikir tentang pertanyaannya sendiri. Nah, disinilah yang Yesus coba lakukan kepada orang ini. Kadang-kadang kita suka membuat ucapan, kita asal nyeletuk, kita asal membuat komentar dan sebagainya. Tapi Yesus sangat hebat dalam membuat orang yang bertanya ini mempertanyakan pertanyaannya. Saya nggak tahu Anda ngerti gak maksudnya. Nah, di kasus ini Yesus bilang gini, kenapa kamu panggil aku baik? Cuma Tuhan aja yang baik. Yang Yesus mau ingatkan adalah kepada setiap kita dan kepada orang itu. Terpisah dari Tuhan, tidak ada yang namanya kebaikan, saudara. Apart from God, there is no such thing as good. Apart from God, there's no one good. Terpisah dari Tuhan, tidak ada seorang pun yang baik. Yakobus bilang ini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus bilang bahwa kebenaran ini tidak akan pernah berubah. Kalau Anda lihat sesuatu yang baik, kalau Anda lihat pemberian yang baik, kalau Anda melihat anugerah yang sempurna, itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi yang Yakobus coba katakan dan ajarkan kepada kita, bahwa kebaikan bukanlah kualitas karakter di dalam hidup kita yang kita bisa hasilkan dari hasil pekerjaan diri kita sendiri. Saya ulangi saudara, kebaikan bukanlah sebuah kualitas karakter yang kita bisa dapatkan dengan hasil usaha kita sendiri. Tapi kebaikan adalah hasil dari ketika kita mengizinkan Roh Tuhan untuk memegang kendali hidup kita, untuk menuntun dan mengendalikan kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan dan menerima kebaikan dari Tuhan, barulah kita bisa mempraktekkan yang namanya kebaikan. Ada ungkapan yang bilang gini dalam bahasa Inggris. If we know good, then we do good. Kalau kita ini tahu dan diajarin apa yang baik, pasti kita akan melakukan yang baik. Kira-kira Anda setuju gak dengan pernyataan itu, saudara? Kalau seseorang itu diajarin dan dikasih tahu yang baik, maka dia akan melakukan yang baik. Saya nggak tahu berapa banyak yang setuju dengan pernyataan itu, saudara. Saya tahu bahwa saya nggak seharusnya minum soda setiap hari, tapi saya tetap minum. Saya tahu saya nggak seharusnya makan es krim tengah malam, saudara, tapi saya tetap makan, ya kan? Kita tahu kita nggak seharusnya makan yang lemak-lemak, makan babi sering-sering, saudara,
Ya kan? Tapi kita masih makan, benar gak saudara? Yang penting kita udah berkati di dalam nama Yesus. Jadi orang yang udah dikasih tahu yang baik dan diajarin yang baik, belum tentu akan melakukan yang baik. Ada orang yang bilang gini, kalau orang itu dikasih pendidikan, orang itu dikasih pengetahuan, orang itu dikasih kekayaan, maka otomatis dia akan melakukan sesuatu yang baik. Mana ada yang percaya dengan pernyataan itu, saudara? Ya kan? Kalau dari awalnya orang itu udah gak jujur, egois, suka korupsi, gak punya integritas, dikasih pendidikan dan pengetahuan, yang jadi malah lebih jago korupsinya. Lebih jago dalam menyembunyikan ketidakjujurannya. Jadi sekali lagi saya percaya saudara, ini penutup. Kebaikan dalam hidup kita adalah hasil yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita merasakan menerima kebaikan Tuhan, maka kita akan bisa mempraktekkan kebaikan itu. Itulah yang memampukan kita untuk berbuat baik, saudara. Jadi saya berdoa, semakin lama semakin kita setia berjalan bersama dengan Tuhan, kebaikan kita akan terus bertumbuh. Amin, saudara. Bukankah Anda setuju? Bukan soal berapa lama Anda sudah main gitar atau main piano, tapi seberapa baik Anda bisa memainkannya. Anda setuju ya? Bukan seberapa lama Anda sudah belajar bernyanyi, tapi seberapa baik Anda bisa bernyanyi. Demikian juga dalam kehidupan, bukan seberapa lama Anda dan saya sudah hidup, tapi seberapa baik kita menghidupi hidup yang sudah diberikan kepada kita, saudara. Pastor Rick Warren bilang, it is not the duration of your life, but it is the donation of your life. Bukannya durasi kehidupan Anda, tapi yang lebih penting adalah donasi kehidupan Anda. Bukan berapa lama kita hidup, tapi yang penting apa kontribusi yang kita sudah berikan. Apa yang kita sudah berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Apa yang kita sudah berikan kepada generasi yang berikutnya. Apa yang kita sudah berikan di dalam lingkungan sekitar kita. Apa kontribusi kita, saudara. Bukan soal durasi, tapi soal donasi, saudara. Tuhan baik. Oleh sebab itu kita bisa berbuat baik. Tuhan baik. Ke dunia yang penuh dengan dosa, dia tetap mengirimkan anaknya untuk mati bagi dunia ini. Tuhan baik. Yesus baik, saudara. Di atas kayu salib tangannya terbuka. Dia mengundang kita semua untuk datang kepada dia. Di atas kayu salib tangannya terbuka, dia bilang, Rosid, maukah engkau menerima anugerah keselamatan ini? Datanglah kepadaku jika engkau mau. Tuhan baik, saudara. Karena dia tidak memberikan hukuman dan pembayaran akan dosa yang sepatutnya kita terima. Melainkan dia memberikan kasih-Nya, dia memberikan rahmat-Nya, dia memberikan kemurahan-Nya, dia memberikan anugerah-Nya, dan dia memberikan kebaikan-Nya untuk setiap kita. Kalau Anda setuju, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur atas firman-Mu, Tuhan. Kami berdoa biar karakteristik dari buah roh yang kami bicarakan hari ini, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya roh Tuhan yang tinggal dan hidup di dalam setiap kami akan terus bekerja, akan terus berbuah, akan terus menghasilkan buah roh yang kami pelajari selama beberapa minggu terakhir ini. Dan kami berdoa, Tuhan, biar orang-orang di sekeliling kami bisa menikmati buah dari kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu. Ada begitu banyak hal yang kami sudah bicarakan. Kami berdoa biar roh Tuhan
tidak berhenti untuk menuntun kehidupan kami, untuk terus berbicara dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa biar segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan diturunkan atas kami dan akan mengikuti kami sepanjang umur kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar setiap kami akan menggenapi setiap tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami, dan semua rencana Tuhan yang sudah ditaruh di dalam kehidupan kami, semuanya akan tergenapi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, segala kemuliaan kehormatan hanya bagi-Mu saja, dan semua jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik pada hari ini, sama-sama katakan dengan saya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Dan untuk semua dari Anda yang menyaksikan ini secara online, have a blessed week. God bless you all. Bye now.